على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dikasih tidur sebelum asar. Jadi nunggu waktunya pengajian, tiba-tiba mak seler. Dan nikmatnya luar biasa. Jadi Allah kalau mau ngasih nikmat itu caranya macam-macam. Saya kemarin perjalanan dari Jakarta ke Solo, nyopir, kemudian lewat alun-alun. Ya, lewat alun-alun. Nyampe Solo itu jam 10, sekitar jam setengah 12, nyampe Solo. Ketika saya lewat alun-alun, saya lihat ada yang tidur, ya, di trotoarnya itu, sama bantalnya itu adalah tas yang gak jelas. Ya, dibuat bantal, tidurnya nyenyaknya luar biasa. Nah, terus saya teringat, Masya Allah, cara Allah ngasih nikmat. Kadang-kadang yang punya kasur empuk, ruangan ber-AC, kamarnya jembar longgar, pengen dia tidur, glebek, tapi nggak tidur. Tapi ada yang rumah nggak punya, kamar nggak punya, bantal nggak punya, AC-nya matahari menjelang jam 12 siang, ya, anginnya semilir setengah panas, tapi tidurnya nyenyaknya luar biasa. Biasanya orang kalau tidur tuh cenderung enak atau nggak enak? Enak ya. Orang kalau tidur tuh tidak tahu yang di sekitarnya. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Bangun-bangun, semua permasalahan negara dan dunia selesai. Semua permasalahan negara dan dunia selesai. Jadi semuanya baik. Itu nikmat tidur. Alhamdulillah dikasih tidur nikmat. Makanya setelah bangun tidur suruh mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa itu mengajarkan kita untuk senang hidup. Makanya orang muslim itu, ya, seorang muslim akan selalu optimis, ya, akan selalu bersemangat. Kenapa? Kalau bangun tidur saja sudah ikrar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami ba'da ma amatana, yang tadi barusan kami disadon, ya, kami dimatikan, sekarang dihidupkan. Wa ilaihin nusyur, nanti kami akan dibangkitkan, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang gitu, alhamdulillah hidup. Nah, ini saya dapat WA dari oknum, ya, dari oknum yang malas hidup. Ya, oknum yang malas hidup. Ada beberapa WA masuk, malas hidup. Hidup kok seperti ini, hidup kok begini, saya udah gak kuat lagi, saya gak mampu, lebih baik saya mati. Jadi dalam benaknya dibisiki sama setan, mati itu lebih baik. Sementara di kuburan banyak orang yang sudah mati teriak-teriak, tolong dihidupkan lagi. Ya, naudzubillah min dzalik, minta dihidupkan karena lagi mengalami siksa yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik, Allahumma ajirna minan nar, semoga selamat dari siksa kubur dan siksa apapun, terutama siksa api neraka. Masuk surga nggak pakai repot, nggak pakai ruwet, nggak pakai masalah, nggak pakai hisab. Amin Allahumma amin. Nah, walaupun singkat, tapi saya mau ngasih jawaban buat siapapun, ya, buat siapapun yang mengalami hal semacam tadi, dan mudah-mudahan nggak ada yang mengalami. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang mengalami. Kenapa hidup terasa berat? Kenapa hidup terasa susah? Ya, kenapa hidup terasa tidak enak? Karena hati ini lemah hubungan.
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah. Hatinya gak yakin, ya, gak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ngomongnya percaya, iman, tapi hatinya kurang atau bahkan bisa disebut hampir tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kena masalah sedikit rasanya udah bebannya besarnya luar biasa. Ibu-ibu coba noleh ke belakang ke arah tembok sana. Nanti saya mau ngasih contoh. Sebentar aja. Ada tembok putih itu ya? Betul? Oke. Udah lihat temboknya? Nah, ada orang jalan. Kemudian ketemu tembok tadi. Ketemu tembok. Dia teriak-teriak. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Perjalananku sudah berakhir. Kenapa ada tembok di hadapan? Kenapa? Ini namanya orang waras atau rodok? Waras atau rodok? Nah, siapa itu? Nah, ternyata yang ketemu tembok itu namanya Fulan. Begitu ketemu tembok dan ternyata nggak ada jalan lain, dia nggak repot-repot, dia cuma teriak, tolong ambilkan ondo, tolong ambilkan tangga, ambil tangga, dia lanjutkan perjalanan. Memang model jalannya harus pakai tangga, betul ya? Nah, ada lagi yang ternyata sakti, yang ngomong ini tembok, ini bukan tembok. Lah apa? Jalan raya yang ditegakkan. Ya, jalan raya tadinya tidur. Kalau ditegakkan jadi tembok. Maka dia langsung saja tempelkan kakinya ke tembok. Lanjutkan perjalanan. Nah, cara mikir semacam ini, kalau kita melihat dari jauh, kelihatan, oh tembok cuma segitu aja kok jadi masalah. Bukan 200 meter, bukan 300 meter. Dilihat dari jauh, maka tahu enggak ada masalah. Itu baru melihat dari jauh. Apalagi kalau melihatnya dengan satu kalimat, la haula wala quwata illa billah. Sembuh. Contoh lah, saya jauh-jauh. Saya, ya lebih baik saya ngasih contoh pakai diri saya sendiri. Kan praktek terus ini ya, praktek terus. Hutang tanah ini, tanah yang paling belakang ini, hutangnya sekarang ya, tersisa kurang lebih 2,7 miliar. 2,7 M. Saya mau nanya, 2,7 M itu banyak atau sedikit? Banyak ya? 2.700 juta, begitu kan ya? 2.700 juta atau 2,7 miliar. Pertanyaannya, apakah saya menghentikan pembangunan sejak pertama kali saya beli tanah ini di harga di atas 4 miliar? Apakah saya beli hutang 1 tahun 4 miliar, kemudian jangan dibangun, yuk kumpulkan dana untuk bayar tanahnya, atau saya bilang sama yang punya tanah, izin saya bongkar, saya bangun, saya hutang 1 tahun. Mana yang saya lakukan? Yang kedua ya, izin bongkar, bangun, insya Allah 1 tahun lunas. Betul? Ya, pembangunannya jalan terus atau berhenti? Alhamdulillah jalan terus. 6 bulan yang lalu ini ada enggak ini? Enggak ada. 6 bulan yang lalu ini enggak ada. 6 bulan yang lalu ini adalah pabrik ya, dan bangunannya ya asik deh. Pabrik tua yang cukup ya pabrik gitu ya. Enggak bisa digunakan untuk majelis. Begitu saya bongkar, robohkan pertama kali, sudah kita gunakan jadi halaman untuk sholat hajat. Ya, untuk sholat hajat. Setelah itu, saya gunakan yang di pojok itu lapangan kecil, saya rapikan untuk menghibur orang yang ada di sini, santri-santri weekend dan lain sebagainya, main sepak bola, main basket dan lain sebagainya, terhibur. Setelah itu mulailah dibangun, digali
pondasi sampai hari ini, dan di atas tukang juga masih kerja ya, nggak berhenti bekerja. Seharusnya saya pusing atau nggak pusing? Seharusnya saya pusing atau nggak pusing? Pusing seharusnya. Normalnya berarti saya tidak. Betul, saya nggak normal gitu. Jawabannya justru kebalik. Ya, yang nggak normal, yang begini saja kok pusing. Begini saja kok pusing, itu tidak normal. Normalnya bagaimana? Tugas dari Allah itu jelas. Jangan berperan jadi Tuhan. Dah selesai. Ini kemarin saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya. Ya, kajian Senin malam, Selasa, Maghrib sampai Isya. Ya, siapa kita? Kita ini makhluk ciptaan. Jangan berperan jadi Tuhan. Jangan berperan jadi Tuhan bagaimana? Ya, kita itu memang nggak bisa apa-apa. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Yang menguasai segala-galanya. Dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam kasus saya punya hutang 2,7 miliar. Tugasnya apa? Yakin yang bisa melunaskan hanya Allah. Yang bisa melunaskan hanya Allah. Bukan pinter saya, bukan usaha saya, bukan kerja saya, bukan fulan atau fulanah atau fulan dan setengah fulanah. Bukan. Tapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus percaya itu. Jadi jangan pernah mengandalkan usahamu, rencanamu, sahabatmu, kawanmu, simpananmu berupa properti macam-macam misalnya. Jangan pernah kamu andalkan. Tapi andalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mengandalkan Allah, maka nanya sama Allah, ya Allah, saya mau hutang saya lunas. Caranya bagaimana? Kan begitu. Caranya bagaimana? Nomor satu, minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu cara minta kepada Allah urusan hutang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.